Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Bayani dari kelas 11 TKJ 4, nomor absen 18. Di video ini saya akan mempresentasikan diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Layanan VoIP memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan media internet. Dalam komunikasi VoIP, pengguna melakukan komunikasi telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Keuntungan yang dapat diambil adalah biaya yang digunakan lebih murah jika dibandingkan dengan tarif telepon tradisional karena jaringan berbasis IP bersifat global. Teknologi VoIP diperkenalkan setelah internet mulai berkembang pada tahun 1995. Awalnya, kemampuan mengirimkan suara melalui internet hanya merupakan eksperimen dari beberapa orang atau perusahaan kecil. Dalam komunikasi VoIP, pengguna melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dan dalam perkembangannya, VoIP lebih membutuhkan sedikit bandwidth jika dibandingkan dengan telepon biasa atau konvensional. Semenjak keberhasilan transfer informasi RLT melalui jaringan IP VoIP dengan kualitas yang cukup memadai, mulai timbul kecenderungan transfer informasi voice secara besar-besaran melalui jaringan paket IP dan juga informasi-informasi lainnya seperti video, message, dan lain-lain. Jaringan VoIP terus berkembang ditandai dengan semakin banyaknya dibuat gateway VoIP sebagai interface antara jaringan telekomunikasi berbasis CDN dengan protokol SS7 ke jaringan data berbasis paket dengan protokol IP. 1. VoIP System. Panggilan VoIP dapat dilakukan antara 1. komputer to komputer, 2. komputer to phone, 3. phone to komputer, 4. phone to phone. Dalam panggilan komputer to komputer, sebagai contoh, setelah jalur media ditetapkan, sinyal analog diambil pada 8 kHz atau frekuensi lain tergantung pada kodek. Proses sebaliknya terjadi di PC penerima. Informasi pembicara diekstrak dari paket, diproses, dan kemudian dimasukkan ke dalam buffer I/O sebagai sinyal ucapan analog. Komputer to komputer. VoIP sistem komputer. VoIP sistem komputer to komputer adalah koneksi VoIP yang menghubungkan dua buah komputer melalui sebuah broadband atau koneksi internet. VoIP sistem ini memiliki persyaratan khusus dalam penggunaannya, yaitu koneksi internet, handset, dan softphone. Komputer to phone. VoIP sistem komputer to phone hampir sama dengan sistem komputer to komputer. Perbedaannya adalah VoIP sistem ini memiliki kelebihan, yakni komputer dapat menghubungi nomor PSTN dan ponsel. Fasilitas tersebut dapat dilakukan jika pengguna komputer memiliki saldo pulsa dari perusahaan penyedia layanan VoIP. C. Phone to computer dan phone to phone. VoIP sistem phone to computer dan phone to phone dapat dilakukan apabila menggunakan IP phone yang dikoneksikan dengan jaringan internet dan memiliki saldo pulsa dari perusahaan penyedia layanan VoIP. Biaya koneksi dibebankan ke pengguna berbeda-beda pada setiap perusahaan penyedia layanan VoIP. Saat menggunakan VoIP sistem ini, pengguna dapat melakukan komunikasi ke IP phone lain seperti PSTN ataupun ponsel. Permasalahan dan penyelesaian. Jaringan VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh dengan menggunakan media internet. Pada VoIP, data suara diubah menjadi kode digital dan ditransmisikan melalui jaringan yang mengirimkan paket atau data, bukan melalui sirkuit analog seperti telepon konvensional. Pada jaringan suara konvensional, perangkat telepon langsung terhubung dengan PABX. Perbandingan antara teknologi VoIP dengan teknologi telepon konvensional: 1. Biaya, 2. Keamanan. Kesimpulan,
Kesimpulan, beralih ke jaringan VoIP adalah cara ideal untuk memotong biaya. Meningkatkan teknologi telepon adalah tentang membuatnya lebih mudah digunakan, lebih efisien, fungsional, dan dapat diandalkan. Teknologi VoIP. Teknologi VoIP sangat besar dalam penggunaannya dikarenakan beberapa hal berikut. A. Perkembangan teknologi transmisi SDH PDM pada VoIP menghasilkan kapasitas luar biasa besar, mengakibatkan tarif reset lain menjadi murah. B. Perkembangan teknologi IP memungkinkan penyaluran voice dengan kualitas yang cukup baik dan kemampuan melipat gandakan kapasitas menjadi 8 kali. C. Cost atau biaya per menit untuk VoIP menjadi sangat murah dibandingkan IDD. 1. VoIP Protokol Struktur. Transmission Control Protocol (TCP) adalah protokol kontrol berorientasi koneksi yang dapat diandalkan di atas IP. TCP memiliki karakteristik sebagai berikut: Relay, Connection Oriented, Full Duplex, dan Rate Engagement. 1. VoIP Protokol Struktur Internet Protokol IP hanya berurusan dengan koneksi pengiriman paket yang didasarkan pada upaya layanan terbaik. Transmission Control Protocol (TCP) adalah protokol kontrol berorientasi koneksi yang dapat diandalkan di atas IP. TCP memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Relay. Setiap transmisi data diketahui oleh penerima, dan transmisi ulang diperlukan untuk memastikan penerimaan paket dalam kasus hilangnya paket atau kesalahan dalam paket. B. Connection Oriented. Koneksi virtual dibuat sebelum data pengguna ditransfer. C. Full Duplex. Transmisi dapat dilakukan di kedua arah. D. Rate Engagement. Tingkat transmisi meningkat ketika tidak ada kemacetan yang terdeteksi, namun tingkat transmisi berkurang ketika pengirim tidak mendapat respon dari penerima dalam jangka waktu yang ditentukan. The Real-Time Protocol (RTP) digunakan bersama dengan UDP, menyediakan fungsi transport jaringan end-to-end untuk aplikasi transmisi data real-time seperti audio dan video melalui layanan jaringan unicast dan multicast. Keuntungan menggunakan teknologi VoIP. Memungkinkan komunikasi suara hanya LAN, satunya adalah penggunaan bandwidth yang lebih kecil. Kualitas transmisi suara yang sama dengan bentuk layanan telepon jaringan publik standar menggunakan jaringan telepon PSTN. Menyediakan layanan QoS, Quality of Service, untuk menjamin jaringan yang lebih baik. Quality of Service pada VoIP. 1. Delay adalah waktu yang diperlukan paket VoIP untuk melakukan perjalanan antara dua karena kecepatan tautan jaringan dan kekuatan pemrosesan perangkat perantara. 2. Jitter adalah variasi delay. 3. Serialization adalah istilah yang menggambarkan apa yang terjadi ketika router mencoba mengirim paket suara dan data melalui antarmuka. Prinsip kerja VoIP. Prinsip kerja teknologi komunikasi VoIP adalah melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan Internet Protokol IP. Pengolahan sistem digital DSP pada VoIP menyegmentasikan sinyal suara ke dalam frame dan menyimpannya ke dalam paket suara. Paket-paket suara ini diangkut melalui IP sesuai dengan protokol komunikasi suara atau standar seperti H.323, MGCP, atau SIP. Antara protokol pada VoIP dengan model layar OSI, keduanya menunjukkan adanya hubungan. VoIP adalah protokol jaringan layer 3 yang menggunakan berbagai layer 2 point-to-point atau link layer protokol seperti PPP, RAM, Relay, atau ATM untuk transportasi datanya. Hubungan antara model layar OSI dengan protokol VoIP. Protokol VoIP merupakan protokol yang dilakukan oleh jaringan. Ada beberapa protokol seperti berikut ini. SIP, Session Invitation Protocol.
adalah protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk menetapkan, memodifikasi, dan mengakhiri sesi multimedia yang melibatkan satu atau lebih pengguna. Sedangkan sesi multimedia adalah pertukaran data antar pengguna yang dapat berupa suara, video, dan teks. 323. VoIP dapat berkomunikasi dengan sistem lain yang beroperasi pada jaringan paket switch. Agar dapat berkomunikasi dibutuhkan suatu standarisasi sistem komunikasi yang kompatibel satu sama lain. Standar H.323 terdiri dari komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan berbasis paket. Contohnya adalah Internet Paket. Transfer Control Protocol TCP atau Internet Protocol IP merupakan protokol yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu TCP dan IP. Protokol ini menjaga keandalan tautan komunikasi N-MoN. Perannya adalah untuk mengirim dan menerima pesan atau paket data antar perangkat yang terhubung ke jaringan. Contoh VoIP: Skype. Skype merupakan aplikasi komunikasi yang berbasis VoIP ditujukan untuk melakukan komunikasi antar sesama pengguna Skype. WhatsApp. WhatsApp merupakan alat komunikasi yang dapat menghubungkan kita melalui panggilan suara maupun panggilan video dan pesan berupa teks. Instagram. Perkembangan massa membuat aplikasi yang satu ini hadir dengan panggilan suara, di mana dengan adanya panggilan suara kita dapat menelepon orang yang kita ikutin melalui media VoIP. Diagram rangkaian VoIP. Diagram VoIP adalah topologi rangkaian VoIP yang digunakan dalam sebuah jaringan. Dalam membangun rangkaian jaringan VoIP, terdapat beberapa variasi penyambung jaringan VoIP. Koneksi dapat dilakukan ke komputer dengan berbekal sound card dan handset melalui jaringan LAN maupun internet. Koneksi juga dapat melalui komunikasi suara dari komputer ke IP phone maupun yang menggunakan gateway atau perangkat yang disediakan oleh suatu perusahaan penyedia layanan VoIP untuk dapat mengakses jaringan PSTN yang berada di wilayah. Untuk membangun jaringan VoIP diperlukan penggunaan sambungan antar truk. VoIP berfungsi sebagai gen teknologi. VoIP merupakan penggabungan dari jam, tetapi telah menggunakan jaringan internet sebagai bentuk beberapa unsur sebagai penunjang. Bentuk sebuah jaringan VoIP sebagai berikut: software atau hardware yang dipergunakan oleh komputer, software, softphone, SIP, X-Lite, H.232, NetMed, dan penghubung antar komputer dengan internet. Unsur komunikasi yang diperlukan untuk membangun sebuah jaringan VoIP. Unsur agent merupakan sebuah software atau hardware agar dapat memanggil dan menerima panggilan. Software 50 IAX, IDVIC, hardware IP phone, USB phone, FX, dan FXO. Proxy dipergunakan sebagai jembatan penghubung antara pengoperasian. Proxy dibutuhkan sebuah switch. Protokol merupakan sebuah aturan atau rule yang harus dapat melewati jaringan internet. Di dalam komunikasi VoIP terdapat 3 H.323 dan asterisk. Codec atau kode decoder merupakan sebuah algoritmi loader. Decoder merupakan sebuah algoritma yang dapat mengkonversi dan mengoperasi format suara ke dalam bentuk kode ataupun sebaliknya. Prinsip kerja komponen diagram VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL. Modem dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Protokol yang biasanya digunakan adalah 1. TCP atau IPTCP atau IP Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. Merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet
Protokol ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu TCP dan IP. Application Layer. Fungsi utama lapisan ini adalah pemindahan file. Contoh aplikasi yang telah dikenal misalnya HTTP, Hypertext Transfer Protocol, untuk web FTP, File Transfer Protocol untuk perpindahan file, dan Telnet untuk terminal maya jarak jauh. 3. TCP Transmission Control Protocol. Dalam mentransmisikan data pada layar transport, ada dua protokol, yaitu TCP dan UDP. TCP merupakan protokol yang connection oriented, yang artinya menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Konsep dasar cara kerja TCP adalah mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada suatu datagram internet. 4. User Datagram Protokol UDP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. 5. H.323 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 merupakan standar yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia. Standar H.232 mengatur hal-hal sebagai berikut: A. Video codec H.261 dan H.263. B. Audio codec G.711, G.722, G.723, G.728, dan G.729. C. Data channel mendukung aplikasi-aplikasi seperti elektronik, whiteboard, dan kolaborasi aplikasi. D. System Control Unit H.245 dan H.225.0. 6. IP Session Initiation Protocol. IP adalah singkatan dari Session Initiation Protocol, merupakan protokol pensinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan suatu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antara user yang melibatkan suara, video, dan teks.